Halo kawan, balik lagi di channel Kesan Horor bersama gua, Brili. Pada konten kali ini kawan, gue akan menceritakan sebuah kisah yang dialami oleh seorang mahasiswa. Jadi kisahnya itu dia dikejar-kejar oleh pocong. Tapi sebelum kalian masuk ke ceritanya, kalian bisa mendukung channel Kesan Horor dengan cara mengklik subscribe, komen, like, dan share ke teman-teman kalian. Jadi mahasiswa ini kita sebut saja namanya Ridwan ya. Jadi Ridwan ini sehabis pulang kuliah, dia itu berjalanlah ke rumahnya. Dan itu posisinya sudah larut malam. Dan ketika di perjalanan itu, dia itu akan melewati sebuah kuburan. Kuburan yang ada di perkampungannya. Awalnya si Ridwan ya lumayan takut lah, karena udah larut malam juga dan bakal lewatin kuburan. Tapi mau nggak mau, Ridwan emang harus lewat situ. Kalau nggak lewat situ, dia ya nggak bisa pulang. Nah, di sini Ridwan ini posisinya berjalan ya, nggak naik kendaraan. Nah, Ridwan memberanikan diri berjalan lewat situlah. Berjalan dengan suasana yang sepi, yang tidak ada seorang pun karena sudah larut malam. Memberanikan diri dia berjalan ke situ, berjalan, dan akhirnya dia sudah mulai dekat dengan kuburan itu. Tetap aja dia memberanikan diri, memaksain dirinya untuk tetap lewatin itu. Dengan perasaan takut, dia berjalan, lewatlah kuburan itu. Pas lewat kuburan itu, di tengah perjalanan itu, si Ridwan ini berasa ada yang mengikuti dia. Di situ Ridwan nggak berani ya ngeliat ke belakang, takut gitu. Jadi dia mengabaikan perasaannya. Tetap aja dia jalan, tapi kok Ridwan ini kok mencium seperti bau bangkai gitu. Bau banget. Nah, dikirain Ridwan itu emang ada binatang yang mati lah di situ. Ridwan akhirnya memberanikan diri untuk melihatlah dia ke belakang. Dia melihat ke belakang. Dia melihat apa yang dilihat dia. Ternyata yang dilihat dia itu adalah pocong. Nah, pocong itu yang gue dapat dari cerita si Ridwan ini, itu bentuknya dari atas kepala sampai ujung kaki itu dia menggunakan kain kafan yang sudah lusuh. Dan ngerinya lagi, mukanya itu hitam. Mukanya hitam dan matanya itu nggak ada bola matanya. Sontak saja si Ridwan kaget dan dia larilah. Dia lari dari kuburan itu, Dia lari, tapi si Ridwan ini berasa kok tetap kayak ada yang ngikutin gitu. Dan Ridwan itu udah tahu perasaannya udah tahu kalau pocong itu mengikuti dia. Nah, pas Ridwan lari, dia melihat dari kejauhan. Dia lihat di situ ada masjid. Di situ ada masjid, jadi Ridwan mempercepat larinya menuju ke masjid itu. Akhirnya si Ridwan masuk, buka pagar masjidnya, masuk dia.
ke masjid itu, masuk. Dia ingin bersembunyi di situ. Nah, soalnya Ridwan berpikir, ini kalau dia udah masuk masjid, pocong ini nggak akan mengikuti dia lagi. Ternyata salah, kawan. Pas Ridwan ngelihat keluar, itu pocong udah ada di pagernya. Akhirnya Ridwan berdoalah sebisa dia, membaca surat-surat yang dia hafal lah. Dia berdoa, membaca surat yang dia hafal. Dan dia lihat lagi ke depan, pocongnya sudah hilang. Akhirnya Ridwan keluar dari masjid. Dia larilah ke rumahnya. Dia lari ke rumahnya. Dia gedor-gedor lah rumahnya. Gedor-gedor. Dia panggil orang tuanya, "Mah, buka, mah, buka, mah, buka." Nah, akhirnya dibukalah sama ibunya. Ibunya nanya, "Ada apa? Kok lari malam-malam?" Nah, di situ Ridwan nggak bilang kalau dia tuh bertemu pocong, nggak bilang dia. Dia hanya bilang serem lewat kuburan makanya lari gitu. Ya udahlah. Terus Ridwan cuci kaki, dia membersihkan diri. Akhirnya Ridwan itu masuklah dia ke kamarnya untuk istirahat atau tidur. Nah, Ridwan tidur. Dikira Ridwan itu udah aman di rumah, pocongnya udah ngikutin lagi. Pas udah lewat tengah malam, sekitar jam 2:30 lah, Ridwan tiba-tiba terbangun. Lagi-lagi dia mencium bau bangkai itu. Karena Ridwan itu lagi posisi tidurnya itu nggak terlentang ya, dia lagi miring ke kiri. Nah, dia memberanikan diri lah melihat ke posisi kanan, ke belakangnya. Dia melihat ternyata pocong itu masih ada di situ. Tapi Ridwan di situ bersikukuh bahwa ada pocong di situ. Dan Ridwan juga bercerita ke ibunya penyebab dia lari-lari. Nah, akhirnya ibunya itu menyarankan Ridwan untuk ke seorang ustadz lah yang di dekat rumahnya, minta tolong. Ya akhirnya Ridwan oke, mau dia ke rumah ustadz itu. Akhirnya Ridwan itu keluar rumah, dia ke rumah ustadz itulah dengan keadaan lari-lari. Ridwan mengketok-ketok rumah ustadz itu. Akhirnya ustadz itu keluar lah. Habis itu Ridwan ceritalah apa yang dialami dari dia di kuburan sampai dia pulang ke rumah. Itu diceritakan oleh Ridwan. Nah, ustadz itu untungnya baik dia. Jadi ustadz itu bersedia menolong untuk mengusir pocong itu. Nah, habis itu ustadz itu bersiap-siap pakaiannya, membawa kitab suci Al-Quran. Ada ke rumah Ridwan lah ustadz itu bersama Ridwan. Habis itu ustadz itu bersih-bersihin rumahnya lah, bersih-bersih, baca doa supaya pocong itu pergi. Nah, habis itu ustadz itu udah selesai menolong Ridwan, pulanglah ustadz itu. Ustadz itu pulang. Dan menurut Ridwan, habis ustadz itu membersihkan rumahnya sih sudah tidak ada lagi kejadian-kejadian hal seperti itu. Nah, sekarang jadi Ridwan itu dia tuh kalau pulang kampus dia nggak mau lah sampai malam-malam karena tahu lah apa yang bakal dilewatinya nanti. Jadi kalau udah kuliah pulang, nongkrong sebentar, habis itu pulang, nggak berani pulang malam-malam. Jadi kalau mau pulang malam sekalian nginap di tempat temennya. Nah, gitu cerita dari Ridwan. Jadi guys, gimana kalau kalian mengalami hal seperti Ridwan ini? Terima kasih sudah menonton. Gua Brili. Sampai jumpa di konten selanjutnya.